Ya, baik. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik semuanya. Oke, hari ini saya diminta untuk membicarakan tentang teori, sebetulnya teori perkembangan iman. Dan tokoh yang terkenal di sini adalah James Fowler. Di sini nanti akan kita lihat bersama seperti apa sih perkembangan iman manusia, gitu ya. Jadi di sini saya membuat judulnya Tambahkanlah Iman Kami. Ada yang pernah mendengar kalimat ini? Tambahkanlah iman kami. Kira-kira siapa yang pernah ngomong ini? Di Alkitab ada ini. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau misalnya kita mendengar kata beriman, kira-kira beriman itu wujudnya cinta atau kekerasan? Cinta, yakin. Tapi kok ada orang yang melakukan tindak kekerasan alasannya karena beriman. Dari satu agama lahir seorang Bunda Teresa. Kita tahu sepak terjangnya ya, kita tahu bagaimana Bunda Teresa begitu mengasihi orang-orang, dia bantu proses pengobatan dan lain sebagainya. Ya. Tapi dari agama yang sama juga ada orang yang melakukan tindakan pedofilia, menjadikan anak-anak sebagai objek seksual. Dari agama yang satu lahir seorang Mahatma Gandhi. Tapi dari agama yang satu itu juga lahir orang-orang yang melakukan tindakan bom bunuh diri. Alasannya sama loh, iman. Jadi iman itu bikin orang mencintai atau bikin orang ngerusuhi. Semua kembali lagi kepada orangnya. Orang ini mau mengimaninya seperti apa? Romo Mangun pernah mengatakan ini, mempertanyakan, kalau gitu apa arti beriman kalau tanpa peri kemanusiaan? Gara-gara iman orang bisa melakukan bom bunuh diri. Gara-gara iman orang bisa menginjak-injak kitab suci agama lain. Gara-gara iman orang bisa saling bertengkar. Dan kita tinggal di Indonesia dengan berbagai agama, berbagai keyakinan, berbagai jenis model iman. Dan ini sangat-sangat berpotensi konflik. Betul ya? Di sekolah aja misalnya. Kita ngatain sedikit teman kita, wah itu bisa musuhannya sampai berkepanjangan. Dan inilah pertanyaan yang mestinya kita jawab bersama. James Fowler mencoba untuk melihat kembali sebetulnya iman itu seperti apa sih? Tahap-tahap perkembangannya seperti apa sih? Apakah iman itu memang bisa diukur? Apakah iman itu bisa mengarahkan seseorang, bisa dikembangkan? Nah, siapa sih James Fowler itu? James Fowler adalah seorang teolog sekaligus juga dia seorang psikolog. Dan dari sejak tahun 1972 dia sudah melakukan penelitian kepada lebih dari 500 orang dengan rentang usia yang cukup beragam dari 4 tahun sampai 88 tahun. Ini sampelnya, subjek penelitiannya. Dan kemudian dari situ dia mengembangkan teori perkembangan iman. Nah, pertama-tama kita perlu tahu dulu iman itu menurut Fowler seperti apa sih? Jadi menurut Fowler, iman itu adalah ketika seseorang bisa berkembang secara bertahap dan itu dilihat dari seperti apa sih tindakan moralnya. Jadi iman itu bisa diukur ternyata. Menurut Fowler, dilihat dari tindakan moralnya, dilihat dari cara berpikirnya, dilihat dari cara seseorang melihat perspektif yang berbeda, sudut pandang yang berbeda, terus kemudian dampak kehadiranku buat sesamaku itu apa. Jadi iman itu menurut Fuller bisa dilihat dari itu semua. Nah, kalau begitu iman itu tidak selalu berkaitan dengan Tuhan. Iman itu tidak selalu berkaitan dengan Tuhan. Iman itu sifatnya universal. Kemanusiaan pun itu bisa menjadi sesuatu yang diimani. Jadi menurut Fowler seorang ateis pun bisa punya iman. Semua orang itu punya iman. Jadi iman itu adalah suatu
hal yang dikejar, suatu nilai-nilai luhur yang hendak dicapai. Jadi termasuk di dalamnya kemanusiaan itu pun yang hendak dicapai. Jadi iman itu sifatnya universal. Kalau agama itu kan sistem. Ada doktrinnya, ada aturannya, ada ritualnya, ada tata caranya. Tapi kalau iman, setiap orang itu bisa beda-beda bentuknya, targetnya bisa beda-beda. Saya beriman kepada Tuhan yang seperti apa? Saya beriman kepada Allah yang seperti apa? Saya tidak beriman kepada Allah, tetapi saya beriman bahwa dunia ini mestinya bisa menerima cinta seluas-luasnya. Iman juga. Ada sesuatu yang dipegang. Ada sesuatu yang dikejar, sesuatu yang diharapkan untuk terjadi. Jadi sifatnya universal, tapi sekaligus relasional. Ada hubungan. Iman itu bisa terbentuk kalau ada hubungan dengan orang lain. Jadi nggak bisa iman itu hanya mengatakan bahwa aku mencintai Tuhan, tapi tidak mencintai sesama, itu bukan iman. Gitu ya. Kalau memang aku mencintai Tuhan, berarti mestinya secara relasional itu terlihat. Wujudnya apa? Bentuk nyatanya apa? Konkretnya apa? Dari relasional maka di situ ada aspek sosial. Oke, tanpa berlama-lama lagi, maka mari kita melihat tahap-tahap perkembangan iman menurut James Fuller. Menurut James Fuller, ketika orang itu ada di dalam kandungan, manusia baru memulai hidupnya di dalam kandungan, disitulah titik awal perjalanan iman. Fuller menyebutnya ini sebagai tahap 0. Tahap 0 itu berarti ketika manusia dalam bentuk janin itu sudah mulai hidup. Kalau Bapak Ibu pernah dengar, biasanya kalau ada ibu yang merasa menyesal mengandung anaknya lalu kemudian dipukul-pukulin, ada upaya untuk melakukan tindak aborsi, biasanya janinnya ketika lahir itu akan punya trauma tersendiri. Gitu ya. Karena memang dari sejak di dalam kandungan, cinta itu sebetulnya sudah dirasakan. Ya, melalui air ketuban di situ, melalui makanan-makanan yang masuk dan menyatu dalam tubuh si janin, di situ sudah dirasakan cinta orang tua. Ini tahap 0 dari usia 0 sampai 18 sampai 24 bulan. Di sini anak-anak memang ketika lahir ya, bayi itu mungkin mereka belum bisa mengatakan bahwa aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa Khalik langit dan bumi. Belum. Karena memang masih berada di fase pra-verbal. Belum bisa bicara. Kalaupun sudah bisa bicara pun belum bisa menggambarkan sesuatu yang abstrak. Kita sambil ingat-ingat anak-anak kita ya, atau mungkin kita sendiri ketika masih kecil gitu. Kalau ada yang ingat. Di fase itu anak-anak merasakan iman itu justru lewat cinta kasih orang tua. Oh, ini toh yang namanya cinta. Tidak bisa dikatakan, tidak bisa dibahasakan, tapi anak tahu kalau aku dicintai. Anak tahu kalau aku bisa. Aku berani, aku punya kepercayaan diri, aku bisa melakukan sesuatu dan orang tuaku percaya. Itu bentuk sederhana dari iman. Menurut Fuller, ketika anak-anak ini berada di tahap 0. Nah, tahap 1. Fuller menyebutnya sebagai intuitif projektif. Dimulai sejak usia antara 18 sampai 24 bulan hingga usia 7 tahun. Ya, ini tahap yang pertama. Anak mulai menyadari tentang, oh ternyata ada kematian ya. Kok dia tidur terus ya, kok nggak bangun-bangun ya. Pernah melihat yang seperti ini ya biasanya ya. Ada orang yang meninggal lalu kemudian mulai bertanya-tanya, ini kenapa? Kok nggak bangun-bangun? Kok dikubur sih? Nah, mulai muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Anak mulai menyadari ada yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Ada yang baik, ada yang jahat. Ada yang salah, ada yang benar. Ada sopan santun, ada tata kerama, ada konsep kepemilikan. Ini punyaku, berarti aku harus menjaga dan merawatnya. Oh, ini punyamu, berarti aku harus mengembalikan ketika sudah selesai aku mainkan.
Nah, di tahap ini juga buat anak-anak itu, iman itu sifatnya masih fantasi banget. Bahwa surga itu sesuatu yang indah. Lantainya terbuat dari emas, atapnya terbuat dari berlian dan lain sebagainya. Sementara neraka itu sesuatu yang menakutkan dan mengerikan. Di sana ada api yang besar menyala-nyala, ada monster yang banyak. Ada hantu-hantu dan lain sebagainya. Ini ketika tahap 1. Nah, kira-kira kalau seperti ini tahap 1, kita ketemu dengan anak yang sedang berada di tahap 1, kira-kira bagaimana kita menolong mereka untuk membantu mengembangkan imannya? Kira-kira gimana? Apa yang bisa kita lakukan untuk anak-anak di usia 24 bulan sampai 7 tahun? Figur, contoh dengan melakukan tindakan. Misalnya, ada sampah, ambil, buang. Nggak usah nyuruh anak, ada sampah, ayo diambil. Nggak perlu itu. Anak lebih mudah mencerna dengan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan, apa yang bisa dia tiru. Oh, ngambil sampah, buang. Besok dia melihat sampah, dia akan lakukan hal yang sama. Itu ya. Dan sebetulnya anak-anak di tahap 0 pun sudah kadang-kadang sudah mulai menunjukkan fase ini. Gejala-gejalanya sudah mulai keluar. Dan itu baik. Pakai cerita. Gunakan cerita sebelum tidur, cerita tentang cerita-cerita Alkitab yang fantastis, anak-anak suka. Nggak perlu kita ngomongin tentang nilai-nilainya, nggak perlu, karena ini masih di tahap 1. Kita nggak perlu bahwa, Tuhan Yesus itu adalah satu pribadi dari 3 pribadi Allah yang lain. Ngomongin Trinitas, nggak akan mudeng. Cukup cerita tentang misalnya Daud dan Goliat. Nah, cerita yang seru itu buat anak. Atau cerita ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Lampunya dimatiin dulu kan. Pada mulanya bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita mengarungi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Wow. Itu hanya anak fantasinya sudah langsung keluar. Ya. Itu pasti akan tertanam. Nilainya belum. Ya. Pesan-pesan moralnya belum. Biarkan dulu anak itu menikmati dunianya, menikmati imajinasinya. Ini tahap 1. Ya, jadi kita bisa ikut menolong anak-anak kita untuk mengembangkan imannya, salah satunya dengan cerita, ekspresi kita, mainkan emosi. Tahap ini pas. Anak mulai tahu yang namanya sedih itu seperti apa sih? Anak mulai tahu yang namanya rasa sakit itu seperti apa sih? Kemarin saya sama Elan mampir ke Gua Maria. Terus kemudian sekalian survei buat acara remaja besok. Lihat jalan salib. Itu kesempatan bagus tuh buat anak-anak. Buat dia tahu, ternyata seperti ini toh cerita tentang Tuhan Yesus menjelang kematiannya. Tuh lihat ya, kasihan ya Bunda Maria, pasti sedih banget deh. Lihat kan ada air matanya di situ. Anak tahu, bahwa ternyata ketika ada orang lain yang menderita tuh sedih ya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Tahap 1. Tahap 2, mitik literal. Ini dimulai dari usia 7 sampai 12 tahun. Ini usia-usia SD ya. Usia-usia SD anak sudah mulai berpikir secara logis. Ya. Tapi tidak meninggalkan cerita-cerita yang fantasi tadi. Gitu. Jadi anak-anak di usia ini masih seneng dengan cerita yang fantastis begitu, tapi logikanya juga sudah mulai jalan. Mereka sudah mulai bisa berpikir secara konkret, mereka sudah tahu ada yang namanya sebab akibat. Oh, kalau aku buang sampah sembarangan bisa jadi banjir. Oh, kalau aku ngambil mainan teman, nanti teman bisa sedih. Ya, di sini sudah mulai terbentuk. Ada konsep ruang dan waktu anak-anak di usia 7 sampai 12 tahun, di tahap 2 ini mereka sudah mulai memahami itu. Nah, di tahap ini juga anak-anak percaya cerita-cerita atau penggambaran-penggambaran keagamaan religius yang secara literal. Literal itu maksudnya belum sampai ke tahap pesan moral dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya anak-anak di usia ini sudah mulai membaca suatu cerita, anak-anak itu akan menganggap bahwa ini adalah cerita yang nyata.
Misalnya baca Alkitab peristiwa ketika Yehezkiel berada di tengah-tengah tulang belulang. Ada yang tahu ceritanya? Yehezkiel berada di tengah-tengah tulang belulang semua, tulang belulang pasukan Israel. Lalu kemudian tiba-tiba tulang-tulang itu bangun. Daging mulai mengisi tulang-tulang itu dan mereka menjadi hidup. Buat anak-anak di usia ini, itu sesuatu yang real. Itu sesuatu yang nyata. Pasti kalau kita yang sudah dewasa mikirnya, apa iya begitu? Pasti ada makna yang lain dong. Pasti ada tafsiran yang lain dong. Tapi buat anak-anak di usia ini, di tahap 2 ini sesuatu yang real, sesuatu yang nyata, benar-benar ada, betul-betul terjadi. Nah, justru disinilah kita mulai memperkenalkan nilai-nilai kehidupan. Kita mulai masukin pesan di situ. Kita mulai masukin hal-hal baik yang bisa diadaptasi oleh anak-anak, yang bisa dipakai oleh anak-anak. Ini di tahap 2. Nah, tahap 3, sintetik konvensional. Ini usia 12 sampai 20 tahun, usia SMP, SMA sampai mau kuliah biasanya ya. Usia-usia remaja pemuda. Di usia ini jangan kaget kalau anak nggak mau pulang. Jangan bingung kalau anaknya lebih suka di luar daripada di rumah. Apakah itu sesuatu yang salah? Enggak. Itu normal. Ini adalah tahap ketika anak-anak, bukan anak-anak lagi ya, orang di usia itu merasa punya relasi yang lebih luas. Ada perkembangan neuron di situ. Ketika anak-anak bisa melakukan sesuatu yang dalam tanda petik agak nakal, bahkan mungkin cukup ekstrim. Dulu semua bergantung dari orang tuanya, pesan-pesan semua dari orang tuanya. Tapi di usia ini sudah mulai ada pergeseran, bukan lagi orang tua yang menjadi panutan. Bapak bukan lagi superhero di sini. Ibu sudah bukan lagi Cleopatra yang cantik dan mengagumkan buat anak. Tapi ada figur lain. Dan figur itu biasanya adalah, kalau enggak guru, orang yang lebih tua, di luar keluarga. Syukur-syukur kalau ketemunya sama katakanlah guru agama gitu ya. Saya ingat di usia itu, ada satu figur yang cukup membentuk diri saya. Dia adalah guru agama sekolah saya. Namanya Bapak Sri Handoko. Sampai sekarang saya ingat. Jadi kalau dulu saya nggak pulang, saya pasti ke rumah dia. Saya nginep di sana. Cara dia untuk menjangkau anak-anak yang dalam tanda petik agak nakal dan bengal seperti saya adalah ya diundang. Ya seperti itu polanya, dan pola itu yang kemudian juga terpakai sama saya ketika misalnya ada anak-anak yang di usia ini yang merasa jenuh dengan rumah, ya silakanlah ke pastori, monggo. Itu lebih baik daripada mereka larinya ke tempat yang lain. Saya bisa mengontrol, saya bisa melihat, saya bisa ikut merasakan apa sih yang sebetulnya terjadi dengan mereka. Saya juga pernah kok di usia itu. Saya juga pernah kok ada di dilema itu, merasa di rumah itu seperti neraka, pengennya keluar terus. Tapi di sini mereka juga sudah bisa berpikir secara abstrak. Mereka sudah mulai mencoba mempertanyakan tentang Tuhan itu seperti apa sih. Mereka mulai membangun ideologinya sendiri. Ya, ini ada di tahap 3, di usia remaja sampai pemuda, di fase awal pemuda. Ya. Mencari identitas diri tapi sebetulnya belum ketemu gitu ya. Masih mencari identitas. Aku ini siapa sih? Tuhan tuh buatku seperti apa sih? Allah itu seperti apa sih? Mereka masih mencari itu. Jadi bimbinglah mereka, jadilah sahabat buat mereka. Ini yang agak PR sebetulnya di fase-fase tahap 3 ini. Nah, tahap 4, individuatif reflektif. Usia 20 sampai 35 tahun, saya masih ada di fase ini. Mulai mengkritisi apa yang diimani secara mandiri. Jadi sudah nggak ada lagi figur guru agama, itu udah nggak ada. Figur pendeta itu sudah nggak ada. Nah, kalaupun mereka ngomong pasti tak abaikan. Mulai mencari sendiri.
Allah seperti apa yang aku imani? Tuhan macam apa yang membiarkan kekerasan terjadi? Kalau Tuhan itu ada, kenapa ada kematian? Nah, model-modelnya seperti itu. Ini di fase tahap 4. Mulai mencoba untuk mengkritisi lagi. Mampu berefleksi terhadap peristiwa-peristiwa hidup yang dialami. Ini kalau berkembangnya benar gitu ya. Jadi kalau berkembangnya benar, seseorang di tahap ini mereka mulai bisa memaknai kematian, memaknai kehilangan, memaknai kesepian, mulai memaknai kesendirian, memaknai penolakan dan lain sebagainya. Mereka udah mulai mencoba untuk berefleksi terhadap peristiwa-peristiwa yang sebetulnya nggak enak tapi harus mereka terima. Nah, di tahap ini juga mereka mulai menyadari apa yang diimani ternyata tidak bisa menjawab semua persoalan. Bahwa Tuhan yang agung itu ternyata tidak seagung yang aku imani dulu waktu zaman sekolah minggu. Ini normal ya Bapak Ibu ya. Ini sesuatu yang manusiawi. Ini memang fase yang dihadapi setiap orang. Persoalannya kadang ada orang yang stuck sampai di sini. Jadi kalau Fowler ini dia polanya adalah iman itu berkembang. Berkembangnya maju. Tidak bisa mundur. Jadi kalau misalnya kita sudah sampai di tahap 4 ini, kita nggak mungkin mundur lagi ke tahap 0, nggak mungkin. Iman kita berubah lagi jadi sesuatu apa, aku merasa dicintai yang kayak tadi gitu lagi. Udah nggak bisa ke situ lagi. Mestinya maju. Kalau gagal, dia stuck. Jadi bisa aja orang usianya katakanlah sudah 80 tahun, tapi cara pandangnya masih seperti ini bisa aja. Masih berpikir masih mengkritisi nilai-nilai kekristenan ya. Bisa aja seperti itu. Masih merasa bahwa hidup ini begitu berat mencoba untuk memaknai, bisa aja. Walaupun usianya sudah lewat dari 35 tahun. Di tahap 4 ini juga, seseorang sudah mulai menyadari bahwa aku punya luka. Aku punya masa lalu yang buruk. Aku punya hidup yang menyakitkan. Aku punya pengalaman yang tidak mengenakan. Ini di tahap 4. Bahwa ternyata aku tidak sekuat yang aku bayangkan. Ternyata aku selemah ini. Nah ini di tahap 4. Cocok nggak Bapak Ibu? Ada yang merasa sudah melalui tahap ini? Cocok. Rika. Tahap 5. Dimulai sejak usia 35 tahun. Nah di sini sudah mulai makin sadar lagi bahwa otakku ini nggak mampu untuk menjangkau semuanya. Otakku ini gak akan bisa menampung apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupku. Semua yang terjadi biarlah terjadi. Ini di tahap 5. Mulai mencoba memahami bahwa ada paradoks, ada yang bertentangan. Aku sudah melayani tapi ternyata orang-orang menganggapku tidak tulus dalam melayani. Ya sudah. Itu kan pandangan orang, aku tetap melayani. Ada kontradiksi. Sadar bahwa yang namanya simbol ini semua simbol ya, salib, meja, mimbar, cerita-cerita Alkitab, cerita-cerita dari kitab suci, doktrin, bahkan liturgi, ibadah kita ternyata punya keterbatasan. Bahwa yang namanya ada meja di situ belum tentu menggambarkan Allah yang hadir beneran kok. Tapi aku tetap menikmati. Tahap 5. Mulai mengantisipasi kematian. Dulu lari, naik turun gunung rasanya masih semangat. Sekarang baru naik tangga mulai ngap-ngapan. Mulai sadar kalau aku sudah tua. Dulu bisa gendong anak kuat 2 kiri kanan ditambah di kaki. Sekarang waduh, rekoso, boyoen apalagi istilahnya. Mulai sadar bahwa mungkin aku gak akan lama lagi di dunia ini. Masih bisa gak ya aku melihat anak-anakku?
Masih bisa nggak ya aku melihat cucu-cucuku nanti? Nah, mulai mengantisipasi kematian. Kalau nanti aku pergi, kira-kira apa ya yang bisa aku tinggalkan untuk mereka? Apa ya yang bisa aku wariskan untuk mereka? Apakah pengalaman hidupku sudah cukup menjadi bekal untuk mereka, atau jangan-jangan pengalaman hidupku justru membuat mereka semakin menjauh dari Tuhan? Yaitu pertanyaan-pertanyaan seperti itu biasanya muncul di tahap 5. Tahap 6, ini tahap terakhir. Masalahnya sangat jarang orang bisa sampai di tahap 6. Tahap 6 ini diisi oleh tokoh-tokoh besar seperti siapa ini Bapak Ibu? Bunda Teresa, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Martin Luther King Jr. Wah, kenapa hanya mereka? Karena mereka adalah orang-orang yang mengorbankan dirinya demi terwujudnya cinta yang real. Ini loh cinta yang real. Ini loh yang namanya damai. Ini loh yang namanya adil. Dan itu nggak cuma teori, tapi mereka praktekkan. Dan banyak orang yang merasakan. Nggak ada lagi batas, kamu mau orang Islam, kamu mau orang Kristen, kamu mau orang Hindu, kamu mau orang Buddha, semua berhak mendapatkan cinta. Semua berhak untuk dilayani. Semua berhak untuk merasakan kedamaian dan keadilan. Mereka adalah orang-orang yang digerakkan oleh keinginan untuk berpartisipasi di dalam menyatukan dan mengubah dunia, tapi tetap rendah hati. Tetap sederhana dan pastinya manusiawi. Ada yang sudah sampai tahap 6 Bapak Ibu? Berjuang ya. Jangan menyerah Bapak Ibu. Yang menarik adalah kalau saya pernah mendengar waktu itu siapa yang ngomongnya? Pendeta emeritus pernah bilang ke saya, ketika orang masih muda, mereka merasa bisa mengubah dunia. Ketika orang sudah dewasa, mereka merasa bisa mengubah keluarga. Ketika orang sudah lanjut usia, mereka merasa cukuplah mengubah diriku sendiri. Menciut. Dan mungkin kita juga berpikir seperti itu. Waktu muda berambisi, wah aku bisa melayani semua orang. Aku bisa mengubah dunia ini dengan penuh cinta dan keadilan. Kok kayaknya nggak ada yang berubah ya? Aku mau menjadi pejuang lingkungan. Wah, nyatanya kok makin lama makin panas juga. Krisis iklim tetap terjadi. Ini yang saya alami soalnya. Dulu skripsi saya itu tentang etika lingkungan Bapak Ibu. Saya pernah berambisi bahwa ketika saya berada di suatu gereja, saya ingin gereja itu menjadi gereja yang ramah lingkungan dan lain sebagainya. Tapi kok lama-lama panas tetap panas aja ya. Kok kayaknya kita nggak bisa mengubah apa-apa ya. Makin tua makin, ya sudahlah, berarti memang cara pandangku yang harus diubah. Fowler mengajarkan sebaliknya. Bahwa iman yang bertumbuh, iman yang berkembang, justru makin tua makin jadi. Makin tua makin banyak karyanya. Energi boleh habis, tapi cinta jangan sampai surut. Itu yang diajarkan Fowler. Lewat teori tahap perkembangan iman. Contoh realnya ada yang mereka-mereka ini. Usianya sudah nggak lagi muda, tenaganya sudah nggak lagi muda, tapi perjuangannya itu nyata. Dan itulah bentuk iman yang real dan konkret yang bisa dirasakan oleh banyak orang. Dan pada akhirnya kita bisa melihat bahwa iman itu sebetulnya memanusiakan. Iman itu menempatkan manusia sebagai manusia. Jadi nggak bisa kalau kayak di awal tadi kita melihat bahwa ada orang yang punya alasan karena iman lalu kemudian membunuh sesamanya. Nggak bisa. Karena iman mestinya memanusiakan. Menjadikan orang lain juga, ya itu manusia. Lukas pasal 17 ayat 5-6, di sana dikatakan, lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja,
Kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Banyak orang menjadikan teks ini untuk menggambarkan bahwa inilah mujizat gitu ya. Inilah sesuatu yang magis. Jadi kalau ada orang sakti, yaitu karena imannya kuat. Enggak. Yesus tidak sedang berbicara tentang kesaktian, Yesus tidak sedang berbicara tentang karunia, Yesus tidak bicara tentang hal-hal supranatural di sini, enggak, sama sekali enggak. Kalau kita baca dari awal, Yesus bicara tentang penyesatan. Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, artinya selalu ada penyesatan, tapi lebih berbahaya atau lebih tidak berguna, tidak layak orang yang menjadi penyesat. Jadi sebetulnya yang mau diomongin apa? Jangan sampai kehadiran kita itu justru malah merugikan orang lain, membuat orang lain merasa dirinya bukan manusia. Jangan sampai kehadiran orang-orang Kristen, pengikut Kristus itu justru bikin orang merasa bahwa dirinya tidak berguna, dirinya tidak berarti. Bukan seperti itu. Makanya para murid minta, tambahkanlah iman kami. Iman itu kalau menurut Fowler itu dikembangkan. Tuhan kasih modalnya, Tuhan kasih jenjangnya, Tuhan kasih pergumulannya, Tuhan kasih persoalannya. Tujuannya apa? Biar iman itu berkembang, biar iman itu bertumbuh, jangan sampai stagnan. Jadi iman itu ya dari Allah juga, iya betul, karena Tuhan yang kasih kesempatannya. Dan pada akhirnya iman bukan semata-mata tentang aku dan Tuhan, bukan semata-mata tentang Tuhan. Iman justru dibangun melalui relasi kita dengan sesama yang terarah kepada nilai-nilai luhur kemanusiaan. Karena itu juga yang diajarkan oleh Tuhan. Kalau ada orang tampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Semoga nggak kebalik yang saya katakan. Pokoknya satu pipi ditampar, kasih pipi yang lain. Kalau orang minta bajumu, kasih jubahmu, semuanya kasih. Ini kan tujuannya memanusiakan manusia. Itu yang mestinya dijunjung kalau kita memang beriman. Beriman berarti mewujud nyatakan yang transenden. Yang transenden itu yang tidak terjangkau, yang tidak tersentuh, yang tidak terkatakan, yang jauh di sana, yang maha segalanya itu, untuk menjadi imanen, untuk bisa dirasakan oleh sekitar, tanpa harus membeda-bedakan. Itu iman dalam kacamata James Fowler.